bass. Hey. Hey Surfers, balik lagi sama aku Ika Liva di show aku BBZ. Bukan news ya, bukan yang satunya lagi, tapi di sini itu bincang-bincang cetar. Yes, di episode kali ini kan aku udah spoiler tuh ya. Kemarin kan tentang Senbel VR-nya. Nah, sekarang ini aku sama tim, ada siapa aja? Timun Kun, Neko-chan. Lu tau gak sih lu diketawain teman-teman gue Neko-chan. Kenapa namanya Neko-chan? Kenapa emangnya? Kan kucing. Balik lagi sama Timun Kun dan juga Neko-chan. Jadi minggu lalu tuh kita habis main VR ya nggak, gengs? Yoi. Sip. Nah di sini kita tuh bakal kasih spoiler buat kalian. Yes, ini tuh mengandung spoiler tentang cara ngalahin monsternya gimana. Terus experience dari Timun Kun sendiri dan juga Neko-chan gimana. Yang Neko-chan ini tuh teriak-teriak mulu. Gak bisa dikontrol. Gak bisa dikontrol. Gimana ini? Gimana ini? Pasti teriak. Sedangkan gue Eka Liva mainnya santuy amat, kayak diem doang, kayak menikmati zombie-zombie di berkeliaran. Jadi kita tuh main apa sih kemarin? Kita ini main Senbel VR. Nah ini kan bisa nemuin di 2 lokasi di Jakarta, di PIM atau Pondok Indah Mall, yang satunya lagi Lotte Avenue di Kuningan, itu yang di depan Dr. Satrio. Nah kita main apa? Kita main Deadwood Mansion. Ini tuh tentang zombie-zombian gitu, tentang kalau kalian pernah, ini tuh campuran antara Left 4 Dead, bener kan Kun? Yoi, Kun, Kunti. Kun, Apa dong, Tim atau Moon? Moon. Mun. Jadi ini tuh campuran antara Left 4 Dead versus itu Resident Evil yang Nemesis yang di PS2. Iya. Kalau kalian pernah main, jadi monsternya itu yang ada yang gede banget, yang Nemesis itu. Terus kalau dari Neko-chan sendiri, experience-nya apa? Pertama sih pegel banget ya itu bawa pistol, itu bener-bener pistol beneran deh itu kan. Jadi gak tahu deh, itu pokoknya kalau udah selesai main udah tangannya langsung kram bener-bener. Terus kalau buat permainannya sendiri sih oke banget. Kalau dari 1 sampai 10, kau ngasih angka? 8. 8. Yoi. Kalau Timun Kun sendiri, experience-nya gimana? Mungkin capek. Karena belum biasa ya. Iya, itu soalnya gue baru pertama kali main Iya, gituan betul. kan. Jadi itu banyak peralatan yang bakal dipasang ke badan kita. Contohnya itu kayak sensor gitu di kedua tangan dan kedua kaki. Terus dipakein kayak tas gitu. Mungkin Itu CPU-nya. Oh, itu CPU-nya. Iya, dan lain-lain gitu yang bikin badan kita responsif sama getaran. Jadi kalau misalnya kita kena Aduh. getaran, getaran cinta. Jadi kalau misalnya kita kena damage gitu, kita kayak bergetar gitu. Itu pura-puranya tuh kalau misal kalian digigit zombie tuh kan bakal kerasa, ya Iya, nggak sih? iya, Misal betul. yang misal zombinya ada di belakang kalian nggak ngeh, itu tuh kayak kalian beneran kayak Bener-bener kayak diserang iya gitu. diserang dari belakang. Jadi kalian bisa dibantu banget sama pergerakan itu tadi. Pokoknya istilahnya itu semua yang ada di badan kita tuh full sensor. Pokoknya kita bisa ngerasain apa aja yang ada di game itu. Contoh kayak ya sakit lah, kena damage dan segala macamnya gitu. Kita bisa nengok-nengok dan pokoknya kita bebas ya, kita kayak merasa kayak benar-benar kayak di virtual reality, kayak kita itu hidup di dalam game itu. Jadi ya menurut gue asik sih, dan itu juga pertama kalinya gue ngerasain pengalaman kayak gitu. Dan berarti kalian ini pertama kali yang main, Betul. ya kan? Kalau gue kan Iya. udah berkali-kali. Kalau dari Timun Kun sendiri dari 1 sampai 10 ngasih angka Kalau gue ngasih angka 8,5. 8,5. Beda Iya. 0,5 doang. 1,5 bedanya. Dia kan ngasih 8. Aku 8. Oh iya. Iya. Nah, tadi gue habis ngambil GoFood. Kelaparan. Jadi ke pos. Punten geng, sorry. Oke, kita lanjut lagi. Jadi kita tuh
main Deadwood's Mansion. Nah, spoilernya ini apa aja? Yang pertama, gue akan bentar ya. Tadi habis naik turun tangga, gengs. Napas dulu Mbak, napas dulu. Jadi di Deadwood Mansion ini selain ada zombie banyak, jadi tuh nanti kan skenarionya mungkin bisa diceritain dari Neko-chan yang masih diingat skenarionya gimana? Kemarin sih kan ada 5 pintu tuh. Ada 5 pintu. Kalau kemarin kita bertiga, jadi kita megang 2, ada yang megang 3 tuh kan di yang depan si Khalifa. Kalau aku sih kemarin megang di daerah kiri sama depan terus sama yang atas kalau nggak salah. Soalnya kan itu kayak tiba-tiba gitu loh zombinya, musuhnya dateng nggak tahu dari mana, pokoknya kalau udah dateng tembakin aja semuanya. Sambil jerit-jerit ya. sampai ya gitulah, main pasti teriak-teriaknya nggak ada berhenti. Heboh sendiri ya. Paling heboh. Paling heboh. Kalau dari Timun Kun, Aduh. spoiler yang mau diceritain apa aja? Kalau dalam konteks story sih gue nggak tahu karena kan gue yang jagain di belakang, jadi gue nggak dengerin dari orangnya gitu yang istilahnya yang di storynya itu. Nah cuma gue itu kan gue itu kan jaga yang bagian belakang, di belakang itu kan ada 2 pintu dan gue ini make apa namanya pakai pistol sendiri gitu, pistol biasa gitu, handgun, tapi dual handgun gitu. Tapi emang sebenarnya itu yang pengen kita capai, karena kan ngejaga 2 pintu harusnya dua gini dong. Iya. Gitu. Dan surprisingly dual handgun itu ternyata lebih enak karena kan gue lebih bisa ngontrol kedua pintu itu dengan kayak secara bersamaan kan. Tapi pelurunya berapa satu kali load? 15 doang sih, cuma enak aja gitu karena kalau nge-reload sekali cuma gini dong plek gitu, di ayunin aja ke bawah gitu, pistolnya itu langsung ke reload otomatis. Ya enak lah pokoknya, dan gue MVP coy. Most valuable player. Mantap. Karena gue Khalifa itu sama Neko-chan ini sering mati, gegaranya kita ngelawannya yang banyak banget. Betul. Emang kalau sebenarnya tuh kan pintunya tuh ada 5 gengs, depan 1, kanan 1, kiri 1, sama belakang 2. Nah kita tuh emang udah bikin skenario awalnya, kayak gua sama Neko-chan itu samping sama depan. Terus karena depan tuh yang paling banyak banget. Itu emang dari depan. Terus ketika nanti di tengah-tengah permainan itu tembok-tembok tuh pada kejebol, Kebuka semuanya. kejebol. Jadi satu orang itu bakal ngehandle at least 3 pintu. 3. Jadi kayak dari samping itu tuh nanti dijebol. Terus nanti ada dari atas juga, zombinya. Jadi di atas itu kayak ada terowongan, bukan terowongan sih, kayak lorong gitu. Nanti zombinya tuh turun ke bawah gitu. Jadi Neko-chan harus ngejaga 3 pintu yang dijebol, 1 pintu yang asli sama dari atas. Nah gue juga, tapi surprisingly karena Neko-chan ini ngehandle banyak, jadi gue harus ngehandle 4 pintu sekaligus. Dari depan 1, terus dari samping kan dijebol, berarti ada 3 kan, itu udah 3 sendiri. Terus ada tangga di samping gue, dan tangganya itu gerudukan gitu zombinya. Jadi gue ngehandle 4 di tangga, yang dijebol pintu, sama pintu depan, sama yang pintu yang asli. Jadi ngehandle 4 gitu. Tapi karena gue udah sering main Deadwood's Mansion ini, jadi gue skenarionya gue udah apal. Kayak nanti tuh ada zombie, bukan zombie, monster yang dia ini kayak biohazard gitu. Kayak zombie Nemesis. Bukan sebelum Nemesis itu kan kita ada yang, kalau kalian lihat film Resident Evil-nya yang ada Alice dia ada monster yang tinggi banget, gede, bawa kapak gede gitu kan. Iya. Ingat kan? Itu lebih mirip kayak Pyramid Head yang ada yang di Silent Hill sih. Oh iya, Silent Hill juga ada, tapi di Resident Evil juga ada. Iya. Yang movie-nya itu loh. Iya itu ada itu. Terus nanti habis itu ada yang dia tuh zombinya tuh dari atas, lidahnya panjang banget. Itu kayak Left 4 Dead, ya kan Gi? Kalau udah ditarik senjatanya udah nggak bisa nembak sama sekali. Iya, tuh. jadi itu kayak nanti kita tuh ke istilahnya dililit sama lidahnya itu. Jadi teman kalian yang harus nyelamatin dengan cara ngebunuh si zombinya itu gitu. Terus
ada yang gede banget itu Nemesis itu pas mau akhir-akhirnya ini tuh ibarat kayak the king-nya keluar gitu. Dan kalian ini cara matiinnya gue kasih tahu. Jadi di zombie itu yang di Nemesis yang gede banget kayak raksasa itu sekali dia gepuk brek gitu langsung mati semua. Gitu. Betul. Gepuk udah kayak ayam. Kita kayak jadi ayam geprek. Neko-chan berarti kucing geprek. Sering mati. Terus di situ kalian harus nembakin kuning-kuning itu kayak istilahnya nanah gitu. Nah itu kalian harus tembakin satu-satu. Kalau udah habis semua dia bakal mati. Kelemahannya jadinya. Iya kelemahannya di situ cara matiinnya. Kalau zombie jelas kalian harus nembak kepalanya itu langsung mati. Jadi kalian bakal hemat peluru banget. Jangan ditembak kaki, jangan apa langsung kepala. Bener kan Moon? Yoi. Iya. Terus kalau yang lidah panjang itu tembak juga kepala. Jadi kalau kalian nembak kepala dia bakal langsung mati. Jangan tembak lidahnya, badannya itu buang-buang peluru sih. Terus sama yang kayak monster gede itu kalian tuh harus nembaknya bareng-bareng karena dia tuh kayak kuat banget dan kalian harus tembakin kepalanya juga gitu. Jadi nanti tuh dia bakal berdiri kan bawa kapak beng 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 beng. Iya, langsung disenap gitu kan. Nah, nanti kalau dia udah lemah itu dia bakal duduk, kayak dia duduk terus habis itu baru mati ngeledak gitu. Terus hati-hati juga di tengah-tengah permainan tuh ada laser. Oh iya itu. Iya, Neko-chan mati. Sering mati tuh. Aduh. Terus karena nggak ngelihat kan, iya, itu betul. tuh dari arahnya emang dari depan semua. Yang tahu berarti cuman gua karena gua nge-handle depan gitu kan. Jadi gua ngasih tahu ke Neko-chan sama Timun-kun kayak, "Woi, ini ada lasernya. Duduk." Karena lasernya tuh ada yang duduk, ada yang jaring-jaring gitu. Jadi harus aware banget sih. Tapi don't worry kalau kalian mati, teman kalian tuh masih bisa menyelamatkan dengan cara dipegang pundaknya kayak di PUBG gitu loh. Bisa nyelamatin temannya. Tinggal gitu. tinggal disentuh sembuh. Iya, hilang tinggal semua. sentuh Mantap. aku bang. Dan karena yang sering mati itu Neko-chan sama gua Ikalifa, jadi yang sering nyelamatin itu Timun-kun, makanya dia dibilang the most valuable player karena Yoi. dia sering nyelamatin Wih, gitu. Mantap coy. Kalau gua itu the unstoppable karena emang gua ngebunuh banyak itu, makanya the unstoppable. Kalau si Neko-chan ini kemarin dead eye gitu loh. Katanya kayak ada nanti kayak ada judul-judulnya gitu, kayak misalnya Timun-kun MVP, gua the unstoppable, si Neko-chan the dead eye gitu. Ada gitu-gitunya kayak misal sebutan-sebutan gitu loh gitu. Terus yang terakhir ini tuh kayak zombie-nya gerudukan. Iya. Setelah si Nemesis itu datang, langsunglah Nyerang gerudukan semuanya. gitu. Gerudukan semua. Jadi macam-macam, ada yang gede, yang tinggi, ada yang lidah Harus panjang. hati-hati tuh. Iya, itu Harus- kayak banyak banget itu Iya. semua sisi. Semua sisi gila sih. Pokoknya handle zombinya udah kayak tawuran RT. Pokoknya Bener. hati-hati aja. bikin pokoknya. kaget pokoknya. Iya. Udah Teriak gitu, terus. Zombinya itu ya masalahnya dia itu jalannya kadang lambat. Kadang kalau misalnya udah deket dia cepat Iya. gitu, depan muka langsung. Jadi kayak itu yang bikin kaget tuh. Gue juga teriak, "Ah!" Iya, Bikin Timun-kun kaget kalau teriak keren Timun-kun. Kan yang lari teriak, zombinya waduh. depan bacot gila. Parah. Terus kalian tuh nanti di tengah-tengah permainan tuh pura-puranya tuh diselamatin sama tim. Ada tim kayak ada 5 tentara gitu. Tapi hati-hati itu nanti dia bakal terinfeksi zombie. Wah, hati-hati. Iya, jadi kalian jangan tertipu. percaya. Iya. Yang bisa kalian percayain tuh adalah tim kalian sendiri. Betul. Menurut gua sih saran biar kalian bisa menang itu mainnya itu 4-5 orang. Karena itu lebih make sense, karena pintunya bakal kejebol semua. Iya. Lebih gampang. Lebih gampang. Kalau gue sih sebelum sama Timun-kun sama Neko-chan, gue cuma 2 orang doang, gue sama temen gue, dan itu ngehandle seluruh banyaknya. Tapi ya menang sih. Tapi pertama gue main gue kalah karena gue nggak pernah tahu skenario yang gimana, terus cara ngebunuhnya gimana. Terus pas permainan kedua gue tahu, oh ini gini. Terus gue pikir-pikir kan, oh gini. Terus kita bikin siasat gitu ya. Iya. Pokoknya kalau main mah jangan berdua bertiga lah, berempat atau berlima biar rame juga, biar gampang matiinnya gitu. Kecuali kalau kalian emang gamer sejati, Ya. berdua pun tetap bisa kalau kalian pintar cari siasat. Sendiri. Kalau bisa sendiri ya monggo atuh.
Monggo. Keren sih. Semua pistol lu pegang. Mantap lah. Tapi kalau kalian kayak istilahnya bukan gamer sejati, mendingan 4-5 orang tuh lebih make sense. Bener Iya, nggak? Iya benar. Betul. Karena Jadi- emang banyak banget gitu bikin kelabakan. Bertiga aja kelabakan. Iya, 3 aja kelabakan. Dan Timun Kun dia tuh gamer, gua tuh gamer. Neko-chan? Nope. Nope. Abis. Dan kalian ini disarankan juga jangan sampai jalan-jalannya jauh. Karena Oh iya, itu karena ada batasan ada gitu. batasnya. Kalau kalian misalnya keluar batas, kalian mati gitu. Iya. Dan susah juga buat teman kalian tuh Iya, nyembuhin ngebantu, kalian iya. karena jarak yang jauh itu kan susah untuk dipegang pundaknya gitu loh, dan itu make sense karena Iya. ya jauh kan gitu. Iya. Iya. Kalau dari Neko-chan ada saran? Ya itu aja sih. Terus kalau misalnya mainnya ramean gitu, hati-hati ntar kan takutnya nabrak-nabrak tuh, kita kan gak kelihatan, ntar nyenggol sana nyenggol sini ya, pokoknya hati-hatilah. Ntar kan takutnya kalau bisa tau-tau kejedot sama yang lain kan gak enak kan lagi main. Nah itu pokoknya hati-hati aja sih. Kalau dari Timun Kun ada saran? Kalau saran dari gua sebutin pros dan consnya. Kalau prosnya itu ya experience-nya bagus ya, karena kan lu ngerasa kayak lu ada di dalam game itu benar-benar kayak secara harfiah gitu. Lu ada di dalam game itu. Dan semua kontrol, semua kayak sense indra semua indra lu tuh kerasa gitu. Kayak ada angin di belakangnya kalau misalnya lagi kayak di scenes-nya itu kan ada kayak angin kenceng tuh. Dulu berasa anginnya gitu karena ada kipas angin di belakangnya. Itu pokoknya kayak bener-bener kayak enak lah gitu. Maksudnya kayak VR experience-nya bener-bener terasa. Terus yang itu kan prosnya. Kalau consnya itu pertama layar yang ada di kacamata, yang ada di headset VR-nya itu maksudnya belum terlalu jernih gitu, tapi at least lu masih bisa ngelihat dengan jelas gitu, walaupun belum jernih gitu. Terus yang kedua, cons yang kedua itu berat banget gitu equipmentnya, jadi kayak sedikit risih sih. Cuma kalau misalnya lu lama kelamaan bakal ya terbiasa gitu. Karena gue enjoy aja gitu, walaupun di awal gitu kayak risih, kayak berat gitu, susah gitu. Terus yang cons yang ketiga itu kalau kan karena banyak banget kan equip yang ada di tubuh lu itu, kalau misalnya nabrak itu kayak nggak enak banget Nah, karena makanya kita itu. takut rusak. Iya. Apalagi yang CPU yang belakang itu Nah. emang abangnya kan bilang jangan sampai tertabrak, Iya. harus bikin jarak sedikit karena Iya. itu rusak Nah nanti. makanya itu tuh Iya. ntar kalau misalnya ramean, dah pokoknya harus hati-hati aja. Karena kan kita kan dikasih space yang istilahnya nggak terlalu besar dan nggak terlalu sempit juga, maksudnya kayak normal lah. Cuma kalau misalnya emang mainnya rame banget tuh mungkin bakal ada tabrakan lah gitu di bagian belakangnya. Jadi kayak harus hati-hati aja gitu. Jangan terlalu heboh banget gitu. Kayak Neko-chan, jangan dah. Jangan terlalu heboh banget mainnya. Boleh Iya, sih jangan heboh dah. banget, cuma kayak agak jauh dikit gitu jaraknya dari yang lain gitu. Gitu aja sih kalau dari gua sih. Oke. Kalau dari gua sendiri sih sarannya itu sih, kalau kalian istilahnya bukan player gamer sejati, terutama gamer yang sering main zombie, jadi kalian pasti akan sering teriak-teriak karena emang efeknya tuh emang serem. Betul. Emang serem, kecuali kalau kalian sering banget main zombie. Apalagi kalau zombinya yang kayak single player di mana kan musuhnya banyak, itu kalian akan terbiasa banget kayak Iya. gitu. Betul. Cuman pasti ada kaget-kagetnya lah, Iya. jelas gitu. Dan itu sih bawa temen itu jelas. Kalau kalian pengen berdua, it's okay, asalkan kalian bisa bikin strategi yang bagus. Kayak misalnya back to back, kayak jadi satu handle depan, satu handle belakang. Itu cara yang strategi dari Khalifa yang bisa diterapkan. Iya, jadi depan ngehandle 5, belakang juga ngehandle 5 gitu loh. Jadi back to back gini. Nah, itu cara yang paling. Iya kan, karena di belakang ada 2 pintu, di depan pintunya gede, iya kan, jadi kayak gini, jadi kayak 180 derajatan per orang Iya. gitu. Tapi kalau menurut gue kayaknya itu almost impossible ya. Karena Tapi gue menang. iya almost impossible gitu. Karena kita bertiga aja kayak wah gitu. Iya, Tapi kalau iya. kalau emang hardcore gamer ya silakan. Iya, Sendiri kalau boleh, kalian berdua hardcore boleh. gamer kayak gitu. Iya. Kalau kalian masih noob semua, mending bawa 5 temen. Betul. Iya, 5 temen. Jadi 1 orang 1 pintu. Minimal 4 orang lah gitu. Iya, 4 orang gitu. Itu sih kalau saran dari gua. Iya. Jadi makasih banget udah ngedengerin, dan ini spoiler banget. Ya biar kalian menang, kan Iya, seneng kan kalau iya. menang, daripada kalau kalah nanti dijadiin freelance. Halo.
Kamu kalau main game saya pecat tuh. Ada kan? Ada kan? Ada kan? Kan kita cuma kasih tahu takutnya. Iya, takutnya ntar Takutnya. kalian kalah terus dijadiin freelance atau Gitu. dipecat. Takutnya. Ya kan namanya orang nggak pernah tahu ya. Lebih baik jaga-jaga enggak gitu loh. Iya. Ya karena kita menang, jadi ya alhamdulillah ya nggak Kita masih dijadiin full time. freelance. Kita masih full time. Itu sih, jangan lupa untuk selalu cek dan update terus sama show-show Ikalifa. Tetap bersama Wave Sura Production. See you gengs in the next episode. Bye-bye. Bye-bye.